Cek simkuring. Oke, disetujui. Sok kadi ke mana draftna? Tah can padidamel. Astagfirullah. Apa gitu kan? Teu kudu nunggu Andi sok tunggu hari ini. Saya tunggu sekarang ya. Bikin draftnya. Tanda tangan ku simkuring harita. Ini catatan sejarah untuk masyarakat Tasik Selatan, di mana ada satu statement penting. Dikala Bupati hari ini akan menindaklanjuti kegiatan DOB sampai ke tingkat kementerian. DOB Tasela sukses. DOB Tasela sukses. Kita sudah sampai Kabupaten Musegi. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat sadayana. Mudah-mudahan sehat. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan selalu sehat sadayana. Sama saya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan selalu sehat sadayana. Bismillah, alhamdulillah, wasyukur ala ni'amillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga selamanya tetap tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad. Bapak Ucu Subandri, anggota dewan yang satu-satunya hadir hari ini. Terima kasih Pak Ucu. Beli sacana anu uningan Pak Ucu, mangga katihla Pak Ucu. Ya Pak Ucu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ieu atas fasilitas Siti Mantena. Punten ku abdi dimanfaatkeun Pak Bupati. Salajengna Bapak Camat sewilayah Tasik Selatan yang insya Allah akan menjadi daerah otonomi baru. Amin. Para kepala desa sekecamatan Karangnunggal khusus tidak mengundang dari 10 kecamatan karena mungkin runtuh bangunan ya Pak. Rekan-rekan presidium yang alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah 12 tahun Pak Bupati bertahan, dari yang rambut hitam
sudah ada yang seperti Hatta Rajasa. Selanjutnya, sebelum kami menyampaikan beberapa hal, terlebih dulu saya memohon doa dari bapak-bapak dan ibu hadirin sekalian, terkhusus kepada 5 orang rekan presidium yang sudah meninggalkan dunia ini, Pak. Yang pertama Pak A.A. Hermawan dari Karangnunggal, kemudian Haji Ayo dari Cibalong, Haji Ali Mustafa dari Bojong Asi, kemudian Haji Atang dari Cipatujah, dan Kang Jajang dari Sulamega. Semoga pengorbanan beliau bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, khusus kepada Bapak Bupati di Tasikmalaya, perjalanan panjang dari 2009 Pak Bupati akan administrasi dan kewilayahan bisa diselesaikan dengan baik, dan barangkali ini merupakan momen yang sangat luar biasa pada bulan September kemarin, karena ada 2 momen besar bagi Presidium Tasela. Yang pertama adalah kajian kapasitas daerah yang alhamdulillah sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah surat keputusan bersama Bapak Bupati dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Dari 2 momen itu selesai hanya beda waktu 1 hari, Bapak Bupati. Ini sangat luar biasa bagi kami. Kalau pemerintahan sebelumnya itu minimal 1 tahun dari setiap momen yang dilakukan. Kalau kemarin itu hanya 1 hari bedanya. Tanggal 28 September kajian Unpad selesai. Hasilnya ini Pak Bupati, rekan-rekan sekalian, hasilnya. Kemudian yang kedua pada tanggal 29 September persetujuan bersama DOB Tasela ini. Sekali lagi atas nama seluruh warga masyarakat yang ada di 10 kecamatan, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati untuk hal tersebut. Dan yang lebih membuat kami sangat optimis dengan daerah otonomi baru ini, ada perbedaan yang mendasar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Bapak Bupati. Kalau untuk daerah lain, anggaran untuk pelaksanaan kajian daerah itu diberi dari pemerintah provinsi, khusus untuk Kabupaten Tasikmalaya ini diberi langsung oleh APBD Kabupaten Tasikmalaya. Jadi ini menjadi sebuah motivasi yang sangat besar, yang tadinya sudah agak redup gitu, Pak Bupati, mohon maaf, sudah agak redup, apalagi dengan dinamika politik yang tidak bisa terbantahkan. Dan hari ini 1,5 tahun kami berusaha dari Juli 2020, selesai hanya dalam waktu 1 minggu. Dan ini tentu saja atas fasilitasi seorang anggota dewan dari Dapil 5, Pak Ucus Bandi. Jadi perjalanan ini tentu saja tidak akan kami lupakan untuk Bapak Bupati dan lebih khusus lagi Pak Ucus Subandri utamanya. Kalau anggota dewan yang lain dikejar-kejar masyarakat, Pak Ucu mah nggak ada tangan masyarakat, itu aneh gitu ya. Ada aneh gitu. Jadi terlalu sering kami melihat Pak Ucu di kafe, di warung, dan didatangan teh leres Pak gitu. Someah gitu jalmina. Ser sodakoh utamina. Bahkan tentang apa persetujuan bersama dan kapasitas daerah ini
secara tidak sengaja sebetulnya Pak Ucu hanya ingin sodapah untuk kami bertiga tadinya. Amin. Terima kasih Pak Ucu Subandri gitu. Itu barangkali gambaran awalnya Pak Bupati. Kalau untuk sejarah perjalanan tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalha mabadu. Yang terhormat Pak Ucu Subandri, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Yang saya hormati Ketua Presidium Pembentukan Tasik Selatan, DOB Tasik Selatan beserta seluruh jajaran, Al-Mukarramun, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh kiai yang saya hormati, saya banggakan, juga Pak Camat yang hadir dari mulai Karangnunggal sampai Cipatujah, saya kira hadir semua beserta unsur muspikanya, dan para tokoh tingkat kecamatan yang hadir, para tokoh pemuda, kawan-kawan sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya banggakan, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini, sore ini, meskipun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan, tetapi Allah mentakdirkan pada hari ini kita dapat bersua, dapat berjumpa. Mudah-mudahan menjadi silaturahim di antara kita sekalian. Mudah-mudahan niat kita bersama, hadirnya kita bersama di tempat ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta sekalian umatnya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan DOB ini, dan saya minta sedikit waktu Pak Asep, karena saya kira tidak semua orang juga paham secara keseluruhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin pertama kali saya berhadapan langsung dengan masyarakat, yang saya kira teman-teman dari forum bisa secara terus-menerus nanti melakukan sosialisasi ini ke masyarakat sampai di tingkat-tingkat terkecil, sampai di tingkat-tingkat desa. Kali ini diperlukan bukan hanya sekedar deklarasi, bukan sekedar pemberitahuan, tetapi lebih kepada kesiapan. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebetulnya saya sudah menyiapkan diri untuk hadir di acara ini sesuai dengan undangan. Akan tetapi mungkin takdir Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang saya dan kita harapkan. Saya sengaja, sebetulnya hari Sabtu ini Pak Asep saya di Jakarta. Kebetulan saya ada jadwal perawatan Pak di Jakarta, tapi saya cancel, dan pada Sabtu ini ada dua jadwal bentrok sama-sama jam 1, yaitu di sini, dan yang kedua adalah festival bebetian yang diselenggarakan di Cisayong. Ini luar biasa juga, nanti teman-teman selatan bisa menjadi motivasi. Dan kedua-duanya saya minta untuk tidak bentrok, tetapi ternyata bentrok beneran Pak. Yang pertama, jadwal jadi terbalik. Justru yang Tasela ini saya minta diundur ke jam asar, malah tidak diundur, malah yang bebetian yang diundur Pak. Akhirnya ya tetap Allah mentakdirkan saya cuma bisa datang di satu tempat. Jadi sekarang yang bebetiannya juga jam 4, dirinya pun jam 4 Pak. Kenapa demikian? Karena saya pun masih berstatus sebagai siswa, itu kira-kira Pak Asep, masih diklat. Memaklum Bupati baru Pak, Bupati baru diwajibkan diklat, dan selesai tanggal 20 nanti dalam rangka menyusun rencana aksi pemetaan dan penempatan sumber daya manusia. Jadi sekarang Pak Camat itu reformasi birokrasi kita langsung diambil alih, dikendalikan langsung oleh
Kementerian Dalam Negeri. Termasuk di dalamnya saya pun terpaksa menyusun sebuah rencana aksi yang kurang lebih sampai 200 halaman lah, ingat jadi nyusun tesis deh Pak Syekh gitu lah kira-kira. Mohon maklum kepada semuanya, tapi alhamdulillah kita bisa bersua pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, para tokoh yang saya banggakan, berbicara Tasik Selatan tidak lepas dari sebuah kenyataan. Mungkin saya tahu di antara Bapak dan Ibu sekalian, termasuk Ketua Forum, ada semacam kekhawatiran kira-kira yuk pemerintah Kabupaten Tasik pro moal ngelanjutkan Tasik Selatan. Nah, Bupati di Singaparna gitu kira-kira. Sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pembentukan daerah otonom baru itu bukan tujuan. Sekali lagi, bukan tujuan. Itu adalah alasan, itu adalah cara, itu adalah alat. Tujuan kita adalah bagaimana mempercepat pembangunan. Tujuan kita adalah bagaimana mesejahterakan rakyat jauh lebih baik dari kemarin, bukan berdasar mimpi kita. Itu tujuan kita semua. Caranya yang terbaik adalah bagaimana peningkatan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat jauh lebih baik. Jadi ini bukan tujuan, Pak. Ini bukan tujuan. Saya selalu memframe pemikiran saya bahwa pemekaran sebuah daerah adalah cara kita. Nah ini harus sama Pak. Harus sama kita dalam berpikir. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan pemahaman sebetulnya kemandirian daerah, kemandirian fiskal kita, kemampuan keuangan kita itu sangat rendah sekali. Sampai dengan hari ini pembangunan kita tergantung kepada pusat dan tergantung kepada provinsi, Pak. Kemampuan dari pajak, dari retribusi, apalagi Kabupaten Tasik. Contoh Pak, sebagai contoh. Ini penting untuk kita pahami bersama. Kabupaten Tasik melaksanakan otonomi daerahnya, pemerintahannya, termasuk tuntutan masyarakatnya. Anu teka capai wae gini. Pamenta loba kasanggupan mengansya utika kemampuan mah. Dicarekan itu dulu yang jadi anggota dewan jeung bupati tadi teka pake itu dulu yang Pak. Ku orang selatan teka pake, pajargeun cenah teu diperhatikeun. Datang ke utara teu kapake, pajargeun teu diperhatikeun. Di utara muncul forum Utara Bersatu ya gitu kira-kira. Bapak-bapak datang ke Kulon sami sumping kuring ke Cigalontang ka Parentas nguriling Pak ka Suci ka Garut jalan butut. Sumping ayeuna ka barat apa nih? Barat daya. Nah, barat ke utara itu barat daya. Nah, Bapak, daerah mana? Daerah Bojonggambir. Itu ada namanya Desa Campakasari, Pak. Sejak saya sebagai anggota Dewan Ketua DPRD pada tahun 2000 datang ke situ naik mobil, kemudian ganti lagi menjadi motor, masih jalan kaki Pak, untuk bisa sampai di desa. Ada orang ngemprak begini, pakai samak, marariung masyarakat gara-gara PJU dipasang, bakat kutu ayah PJU nah. Itu masih. Hari ini alhamdulillah meskipun kemarin patwal saya nongeng Pak, nongeng karena jalannya sempit minimal nepi lah ka desa no. Ngapa dapat kuuna rada ripuh lantaran meuli HP teh jeung sinyalna kadinya. Nah itu kemudian kita ke timur Pak. Tahun 2002 saya masih ingat bagaimana saya kesulitan untuk masuk daerah Bangbayang, masuk Citalahap, Cineam. Ketika saya jadi wakil bupati dan bupati sementara kemarin, ternyata masih kesulitan Pak. Simkuring lamun bade ka Citalahap, nguriling heula ka Cidolog, ka Ciamis Pak. Begitulah Kabupaten Tasikmalaya kira-kira. Artinya kemampuan daerah kita ini rendah banget. Bapak Ibu sekalian bisa melihat
Dari mana potensi pemerintah untuk mendapatkan income, mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan asli daerah? Pasar kita belum punya. Bobogaan orang, bukan lain bobogaan itu. Kagaduh orang. Nah, kaboga orang. Milik kita baru pasar Singaparna, pasar Karangnunggal yang belum pantas disebut pasar kabupaten, pasar leletikan. Kita membangun dulu pasar Cikurubuk, Pak Asep. Habis berapa? Habis 14 miliar akibat pemekaran dipasihkan ke kota. Kita bangun terminal, dibikin ke kota. Kita terminal aja gak punya, pasar gak punya. Terus yang kita punya apa? Masjid satu-satunya. Simkuring emut baheula ka Pak Aher. Masjid cenah aya nama kieu ulah ka ngabangun sejen lamun rumah miskin. Bangunnya masjid, sing alus masjid sugan we di jero masjid ngadarua, mudah-mudahan pangwangunan kabupaten lebih baik gitu. Ngan lamun ngabangun kantor tak ingat salat-salat asar biasana Mas. Maka masjid kita bangun satu-satunya kita masih punya kemarin pada saat pertama kali saya jadi bupati saya meresmikan masjid. Kita punya Islamic Center. Masjid kita nggak kalah bagus lah kira-kira dibandingkan daerah lain. Baru masjid Pak, alhamdulillah menjadi simbol kita, perjuangan kita dan spirit kita. Tapi kalau urusan penghasilan belum bisa Pak, karena masjid tidak bisa dikarcis. Artinya Bapak Ibu sekalian masih tergantung kepada pusat. Berapa kira-kira ini saya gambarkan biar masyarakat paham, Pak Camat paham, para calon anggota Dewan tahun 2024 juga paham Pak. Jadi Yusuf Pak Geto lamun pada nyaralon jangan berpikir dapat gaji gede. Di Kabupaten Tasikmalaya enggak, gaji bupati nagengan 6.800.000 kok. Maka kalau itu hayang nyandung teh teka biayaan misalnya gitu. Nah Bapak Ibu sekalian saya lanjut. Berapa Pak penghasilan asli daerah kita yang asli seasli-aslinya? Itu hanya 98 miliar hari ini. 98 miliar teh dipakai insentif RT sakabupaten teh 52 miliar. Lupa saya Pak Ketua Bawaslu punten. Luar biasa. Nah, kemudian untuk pakai pemilu kemarin 100 miliar lebih Pak. Dari mana? Nah, berapa banyak pengeluaran kita untuk penyelenggaraan pemerintah ini? 4 triliun. Mata lamun bedegong ke presiden, teu wawuh ka gubernur, teu bisa ngolok ka gubernur, wayahna kileuru calureun kileurun cahuleun beakeun. Inilah yang terjadi. Benten sareng Pak Kepala Desa, punten Pak Kepala Desa, ari eueuh makeun we anu aya we pake. Nah, otonomi daerah mau tidak mau mikir gitu. Terus dari mana lagi? Ternyata Bapak Ibu sekalian, orang lain berlihat, termasuk pemikiran kita. Kenapa di Jawa Tengah ini pemekaran daerah itu sangat cepat? Kasep, mari kita lihat. Tidak ada kabupaten di Jawa Tengah yang lebih dari 1 juta penduduknya. Di bawah 1 juta semua. Provinsi Jawa Barat ini luar biasa. Ada kabupaten yang sebetulnya cukup 2, cukup 3 Pak. Kabupaten Tasik salah satunya. Sudah dimekarkan 2 menjadi kota dan kabupaten Bapak Ibu. Kita masih 1.860.000 orang. Masih cukup 2-3 kabupaten. Dalam diizinan makukuring boro-boro dibagi 2, dibagi 3 gitu masalah Pak kuring. Jauh lebih baik Pak. Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir kita lepas Tasik, kita warga Tasik. Ini yang saya selalu sampaikan dan mudah-mudahan juga terdengar oleh warga kota kita. Terido simkuring kota Tasik misah di Tasik. Tasik adalah Tasik, tapi diurus ku 3 tukang kebon, ku 2 tukang kebon. Ayeuna diurus nate ku 2 tukang kebon. Namina wali kota, namina bupati. Isuk doakan kurang kita perjuangkan Tasik diurusna ku 3 tukang kebon. Hiji wali kota, 2 orang bupati. Logika we kira-kira ya. Kakeroh mana Bupati Tasik Ade Sugianto ngawasa 350 hiji desa, 10.600 RT.
hapunten kecan kadatangan tiap desa ge. Datang sadesa hiji teh Pak, sadesa hiji. Itu ngan satahun sakali. Saban poe ka desa teh. Satahun sakali margi satahun mung 365 hari, desa urang 350 hiji desa. Bupati eueuh gawe Pak. Ka desa saban poe. Eta teh satahun sakali tetep diomongkeun ku urang Cikukulu ge. Rajun datang satahun sakali Pak. Bari teu barang eta nu rieun. Kitu atuh datang-datang cenah teu barang bare oge. Da teu kitu sabenerna malin. Anger we datang teh datang ya unggul. Padahal mah untuk meronok itu atau ayeuna mah aku kawin ke pancana mentahan lah. Insyaallah beuring dihadiahani sih. Ieu mah hitung-hitung suka we ka bakulu gitu kira-kira. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian, Jawa Barat termasuk daerah yang kurang pemekaran. Tasik 39 kecamatan, Garut 41 kecamatan. Bisa enggak, Pak? Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pemekaran bagi saya dan bagi kita sekalian itu adalah cara untuk mempercepat pembangunan. Contoh nih, seandainya besok moratorium dicabut, maka Karangnunggal insya Allah langsung saya bagi dua. Langsung saya bagi dua Pak. Ribu camatna Pak. TPP na akur pamajikan dengan boga hiji sarua jeung camat saya jeung teu menang Pak. Ai daerahna 80.000 lebih Pak. 84.000 ngalayanan. Pak nggak mudah mimpin rakyat lebih loba, mimpin nu miskin lebih loba, kesulitan jauh lebih besar. TPP na akur asa mending kene jadi camat Karangjaya 4 camat. Kecamatan teh. Terus teh Pak Camat. Matak di samping ku masyarakat kapake teh dan lejoro samata teh lain sebenarnya kuing teh sayang pina berat gitu. Ecet rakyat teh paulah dialihkeun gitu. Kadang-kadang eta teh. Nah, contoh Pak. Contoh desa, kecamatan Karangnunggal. Contoh jaga kecamatan Cipatujah. Ada kesempatan saja Pak. Seminggu aja ada kesempatan moratorium dibuka. Saya sudah pecah itu. Sekarang Cipatujah juga jadi 2 Pak. Harus jadi 2. Dilayani oleh 2 camat. Terakhir saat kami memecahkan itu Bantar Kalong. Jadi saya itu dari dulu diberi kesempatan Pak Asep memecah-mecahkan wilayah. Terakhir Pak tahun 2022 kami memecahkan kecamatan. Saya masih ingat 2002. bagaimana Bantar Kalong jadi 3. Itu saya yang di DPRD-nya Pak. Kemudian bagaimana Manonjaya jadi 2, Karangjaya jadi 2, Salopa jadi 2. Kemudian, mohon maaf Pak, Indihang jadi 2, Ciberem jadi 2. Masih ingat saya dengan kota sekalian Pak. Kotanya pun saya ingat. Kemudian bagaimana Indihang dengan Sukaratu, bagaimana Lewisari jadi 3, Salawu jadi 2, menjadi Puspahyang. Jadi saya ingat betul Pak, beberapa daerah yang pernah kami mekarkan dan saya mekarkan. Desa pun demikian. Ada banyak desa yang hari ini sudah di atas 6.000 Pak. Terus Pak, bagaimana Pak kubunya? Susah banget. Cikawung Ading saya tahu, itu sudah layak untuk dimekarkan. Cara saja, contoh Pak Punten Kang Asep. Satu desa rata-rata mengelola anggaran. ADD berapa, DD berapa. Penghasilan desanya berapa Pak? Yo jujur saja, Pak Kepala Desa tadi dia. Punten saurang Pak. Kalapa genep punten dia. Pak Desa Kepala Desa Kalapa genep ieu mah teu kedah ciples nanging dikasih gambaran kasar we. Sabaraha pajak yang dihasilkan di Kalapa Genep kinten-kinten paling puluhan juta lah kira-kira. Sabaraha Pak? 100 kurang 4 juta masih besar tuh Kalapa Genep. Nah Kalapa 6. Kalapa Genep masih besar Pak, rata-rata di bawah 50, 100 juta. Eta penghasilan tina pajak di masyarakat. Laras Pak Kuwu. Bari jeung hese teh mah artinya. Kadang-kadang nomokan Pak Kuwunya. Laras nah, terus nih Pak Kuwu sadaya dia. Pak Kuwu dana desa ADD anu simpuri nu ti Pemda ti pusat sareng sabaraha kinten-kinten sabaraha miliar Pak. Ayo 2 miliar tuh. Lebih ya? Tuh Pak. Kartos tuh Pak. Desa ngahasilkeun ngan 100 juta sumbangan ti kabupaten, bantuan ti Pak Jokowi sareng sebagian nu ti Pak Ridwan Kamil.
mata kelamun desa dimekarkan 2 lipat di wae itu. Leres tuh Pak. Kumaha carana ayeuna mah memanfaatkan mitoha gitu kira-kira. Jadi pemekaran daerah itu adalah sekali lagi cara Pak agar kita bisa membangun lebih baik, mensejahterakan lebih baik. Percayalah sama saya, insya Allah Pak, kalau Allah mentakdirkan Tasikmalaya Selatan ini muncul, maka saat itu juga DAU-nya berubah Pak Sep. Saat itu juga DAK-nya berubah. Saat itu juga Pak, insya Allah bisa membangun sendiri. Hari-hari kadaguan mampu nama liri bara kawin, ngadaguan heula beunghar, ngadaguan heula boga imah 3 tingkat, ngadaguan boga sawah 100 bata, ulah ka kawin. Mobilna Mercy na 5, sigana punten kawin 3 poe leungit teh. Akhirna teh diwariskeun hartana teh karana gitu kan. Nah, urut pamajikan orang dikawin batur, maka saya punya pemikiran itu Pak, dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat Tasikmalaya. Inilah yang ada dalam pikiran kami. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, mungkin berbeda prinsip saya dan kita semua dengan beberapa orang yang lain. Ada penguasa yang sebagian tidak setuju Pak daerahnya dimekarkan. Ini alasan-alasan yang sebetulnya menurut saya tidak rasional. Pertama mungkin hanya alasan PAD Pak. PAD Kabupaten Tasik akan langsung berkurang Pak ketika dimekarkan sing percanten ka kuring. Nu 98 miliar teh da teu boga naon di Tasik Gelin. Sigana lamun langsung Tasik Selatan mekar teh paling 50 miliaran na Kabupaten Tasikmalaya. Sama kami alami ketika kami memekarkan kota Tasik. Saat itu juga Pak Asep pelaku waktu itu, saat itu juga Kabupaten Tasikmalaya langsung jatuh ke angka 9 miliar Pak. Tapi menurut saya tidak jadi masalah Pak Dodi, nggak jadi masalah itu. Sebab itu tidak terlalu mempengaruhi masyarakat Pak. PAD itu hanya mempengaruhi kecil tapi mempengaruhi kesejahteraan, besaran tunjangan bupati dengan anggota dewan dan sakit itu sebenarnya Pak. Saya kudu jujur mah. Paling mangaruhan eta bungku. Tapi ayeuna punten lho, 88 miliar. Dikurangi heula ku RT RW 52 miliar kan bisa berapa? Dikurangi ku bantuan-bantuan lain, ADD juga lain Pak. Sebetulnya sudah habis anggaran ini. Maka tidak perlu khawatir. Mungkin saja ada kepala daerah yang tidak berkenan daerahnya dimekarkan hanya karena alasan bantuan. Aya nu daerah resep disebut daerah tertinggal Pak, sebab ngadaguan bantuan desa tertinggal. Maka saya rubah sekarang Pak Guru. Perbu baru sekarang itu ada, tidak ada lagi bantuan desa tertinggal. Nu aya deui teh bagaimana mengapresiasi sebuah desa maju, sina pakuna balap gitu-gitu kira mah. Supaya semangat masyarakatna lamun berhasil lebihan. Pokoknya mah ayeuna nu cileureun, cahuleun beakeun leho kemot. Lalu tepak wayahna gitu loh. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, jadi kami bukan seperti itu berpikir. Mungkin ada hal-hal yang pragmatis lain lah tentang program, tentang proyek. Tapi alhamdulillah kalau saya tidak berpikir ke sana. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mencoba mempercepat proses ini? Kenapa? Karena sebetulnya bukan hari ini, Pak. Komitmen, pemikiran kita semua, termasuk saya dan beberapa teman-teman, untuk memekarkan Kabupaten Tasikmalaya menjadi beberapa daerah ini sudah dari awal, Pak. Ketika kota Tasikmalaya meningkatkan statusnya dari kotip menjadi kota, meningkatkan status Pak. Kami di DPRD saat itu meminta kepada Pak Bupati, Pak Tatang Farhanul Hakim, agar ini ditingkatkan, bukan dinaikkan status tetapi menjadi pemekaran. Kenapa? Karena repot kota Tasikmalaya kalau hanya mengurus 3 kecamatan, Cideng, Tawang, Cipedes. Kira-kira jadi apa ini? Jadi pasar besar Pak. Pak Wali Kota jeung tukang asongan rokok sih kan Pak Baliut dirinya Pak. Maka kami berikan, Kawalu kami berikan, Dinihiang kami berikan, kemudian Ciberem kami berikan, agar kota ini dapat bernapas dengan baik. Sebab tujuannya bukan membentuk
kota baru, bukan membangun wali kota, tapi mensejahterakan rakyat, Pak. Maka kami berikan. Maka punten, pada beberapa saat yang lalu terjadi permasalahan aset, benar nggak Pak? Kabupaten saya kembalikan lagi. Waktu itu zaman Pak Budi, Pak Ipan, Sekda, saya sampaikan niat kami semua bukan karena takut di demo, bukan Pak. Niat kami semua adalah meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mensejahterakan rakyat. Maka tidak ada alasan bagi kabupaten untuk memperlambat. Maka ketika saya ada kesempatan, alhamdulillah diberi kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala, dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala, simkuring jadi bupati gratis. Kabak tersalita Pak, nah gratis dan sekaru-karu jadi bupati. Cek simkuring, oke disetujui, sok kali kemana draftnya? Gacan Pak Didama, astagfirullah, Pak gitu kan. Tekuru nunggu Andi, sok tunggu hari ini, saya tunggu sekarang, ya, bikin draftnya. Tanda tangan ku simkuring harita. Kenapa ketua DPRD lah seharusnya masuk kuring kelawing geus latih ngarah tereh gitu loh. Kadang-kadang saya di partai dengan Pak Ucu begitu Pak Ucu. Kalau sekretarisnya nggak ada, mis ketua lah jebron, guys sekretaris yang mesti ngikuti. Bupati sudah ikut kan DPRD pasti ikut. Gitu kira-kira. Maka saya bilang sudah jangan tunggu waktu lagi, hari ini saya tunggu. Nah itulah kenapa ada kasus yang biasanya 1 tahun. Persetujuan ini saya berikan dalam jangka waktu 1 hari gitu kira-kira. Inilah lakukan semua Pak. Inilah sebuah cerita Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi semata-mata itu adalah untuk meningkatkan pembangunan kita, kesejahteraan kita. Ini saya titip betul. Jangan sampai nanti ketika daerah otonom baru ini terbuat, terbuka, terjadi, yang diuntungkan pertama kali parpol. Jangan sampai. Boleh Pak, diuntungkan boleh. Kayak itu pada kenyataannya demikian. Parpol tiba-tiba isuk tanpa pemilu Pak, langsung ke perwakilan. Namun korsina di dia genep, kadang-kadang jadi genep deh. Namun di dia 8 datang kali jadi 8 deh. Oh untung atau jadi parpol, nggak apa-apa. Itu pun bagian dari alat kita. Karena itu diperlukan. Yang diuntungkan lagi siapa Pak? Para pejabat Pemda nih, Pak Camat. Mau tadi ngantri kata guan sekda pensiun atau sugan we cenah disamber berit gitu ya. Ngada guan sekda tiba-tiba aya lowongan sekda, aya lowongan nanti 20 eselon 2 ini. Kemudian juga yang diuntungkan langsung juga adalah para pengusaha. Nu tadina bupati boga mobil hiji, kadang-kadang 2 bupati lantaran aya bupati anyar, aya deui pengadaan mobil, aya deui pengadaan kantor, ada juga fasilitas-fasilitas, itu diuntungkan langsung Pak. Saya mohon ingatkan, itu semua sah, itu semua boleh, tetapi kita jangan lupa bahwa tujuan utama kita adalah mensejahterakan rakyat. Itu yang tetap harus diperjuangkan. Maka kepada forum ini bukan, jangan merasa sampai hari ini tugas sudah selesai, tidak Pak. Jangan sampai nanti bismillahnya menjual rakyat, bismillahnya menjual kesejahteraan rakyat, pada langkahnya nanti hanya sebagian rakyat yang menikmatinya. Ini yang kita tidak ingin. Maka dari itu, maka tugas yang utama kita, biarlah Pak Asep tugas sekarang, kami akan ambil alih. Saya akan lobby provinsi, insya Allah mesti kene wawu lah. Jeung Pak Ridwan Kamil kuring wawu kene gitu lain, jeung Pak Uwu mun teu salah mah wawu. Itu kira-kira mah. Ya, kemudian yang kedua dengan jajaran-jajaran eksekutif legislatif pun insya Allah kami masih bisa komunikasi dengan berbagai partai yang mendukung itu, karena saya juga nggak mau ketinggalan Pak Ucu. Nah, ketua komisi satunya balat Pak Ucu lah, gitu-gitu Kang. Orang Tasik itu foto Haji Bakri, loh, orang Tasik Pak, meskipun nyalonnya di selatan, kalau saya fraksi jeung Pak Ucu. Partai naon tanyakan ke Pak Ucu, belakang kuring Pak. Nah artinya kami punya akses Pak Asep insya Allah. Untuk Kemendagri kami juga punya akses, insya Allah. Dirjen Otdanya kami kenal, maklum dan sebagainya. Insya Allah kita akan mempercepat itu. Yang berat sekali adalah bagaimana Kang Pipin mempersiapkan masyarakat.
mempersiapkan masyarakat ulah nepi ka kieu ulah hiji mangsa ai berjuang bagian urang ai lagu panen bagian batur ai melak jambu ku urang disisilin kemudian dipupuk ku urang dipager ku urang geus gede geus buahan dicopot rona. Ini jangan sampai Pak ulah nepi ka jati kasilihku juntik. Ini yang berat. Bukan saya rasis Pak, tapi ingatlah perjuangan kita adalah bagi mereka, bagi masyarakat. Maka peran ini yang harus diambil dan ini tidak perlu Bapak menunggu resminya DOB. Dari sekarang Pak, saya punya sekarang Kang Jajang mana tadi ningali Kang Jajang tuh, Kang Jajang ada ya? Nah, kebetulan Kang Jajang di Karangnunggal oke ya. Kang Jajang masih di Karangnunggal ya, istrina, ya. Nah contoh sekarang Pak, 2022 kami sedang akan membangun pemulihan ekonomi. Ambil peran itu Pak, agar masyarakat pemberdayaan kita mulai dari sekarang. Jangan tunggu besok. Ulah bahkan nunggu gesreng kawin, tiaina kene Pak. Yuk orang diajar ke pasar, yuk orang diajar nyen jongkok. Tiaina kene pas ngke kawin orang geus tinggal leumpang. Ulah enjing kawin, urang nu warna, urang nu tatenon, anu naratas jalan, anu ngamangpaatkeun orang luar Pak. Bukan saya rasis, bukan, tapi ini tujuan kita semua. Maka besok pun sebelum DOB ini berdiri dengan resmi, beberapa kebijakan untung sekarang sudah ada Pak. Sekarang tidak begitu langsung berdiri langsung seperti hayam enggak. Tetap masih di bawah kendali kabupaten Pak nanti sampai bisa berjalan. Dulu enggak Pak, lepas begitu saja. Sekarang enggak. Pusat-pusat pertumbuhan ekonominya harus sudah disiapkan Pak. Ulah dugi kaki Kabupaten Tasik misah jeung kota rumah sakit Tegaduh. Waduh luar biasa Pak. Sarana prasarana dasar kepentingan publik harus kita siapkan. Maka pembangunan 2022 ke 2024 2030 ini harus ada peningkatan ke Tasik Selatan dalam rangka persiapan DOB. Harus semakin kuat, nggak perlu duma demo lah, penting komunikasi aja. Yang kuring geus rada alergi dengan duma demo, demi Allah teh sieun kuring di demo Pak. Itu di demo ku kuring mau disangharupan antep ah, dapat. Isukan namun balikna minta ongkosnya ulah. Tuh teh di demo kuring mah mata kamari keur pilkada anu ngademo ge hees. Nah, adanya aku ngumpul saya teh bade dibayaran. Gituin Pak, komunikasi orang tertinggi. Nah Pak Asep ketua forum Bali Jajaran, mari kita lakukan komunikasi yang semakin hebat dengan masyarakat dalam rangka mempersiapkan Tasik Selatan yang lebih baik. Saya siap minimal sampai 2024 itu karena masa jabatannya sampai di situ. Kalau diperpanjang deko bapak-bapak ting. Itu kira-kira. Karena harus Pak, harus tetap nih. Minimal nanti di 2024. Ini saya silakan aja kalaupun direkam gak jadi masalah. Persiapkan 2024 para wakil asli di selatan. Mau sudah tinggali partainya bisa kararagok man. Tinggali we jelemana asli orang dia katingalina bager minimal katingalina gitu loh. Katingali menurut bisa dipik daun dipik kumahan. Mangga pengerja dipik kumahan tiasa mun ayeuna naon galingging panas tiris. Mangga pengerja galingging panas tiris tiasa urang naon ngada tangan ulah nu hese ulah nu waktu kampanye na wungkul harus tarik na teh mus jadi mah hese panggilan acan. Ini bagian Pak agar persiapan ini jelas, pajukannya jelas. Contoh yang kedua misalnya mungkin forum sekarang lebih fokus juga ke masyarakat Pak Asep. Jangan biarkan ada anak kita tidak sekolah. Ulah biarkan barudak orang teu masantren. Teu boga duit ulah jadi alasan. Segera ajukan Mampang Mumpung Pak. Saya masih punya 4 miliar Pak. Anggaran bansos yang bisa saya alokasikan bagi anak-anak kita. Ulah dibiarkan. Kenapa? Karena Tasik Selatan dengan Tasik Malaya Kabupaten tingkat pendidikannya masih rendah. Pak, lama belajarnya masih 7,1 tahun. Rek maju kumaha pemerintah orang dipercayakan ke generasi nu teu sakola teu masantren isukna kinten-kinten kumaha Pak.
Maka perjuangannya dari sekarang, saya titip Pak pendidikan, saya titip kesehatan, kumacarana ya. Saya titip pemberdayaan ekonomi masyarakat, bikin kelompok, bikin naon. Itu salah satu upaya kita dalam rangka menyambut kehadiran DOB baru Tasik Selatan. Alasan administrasi dan lain sebagainya biar kami kerja. Tetapi ini tolong dibantu agar masyarakat kita secara mentalitas sudah dipersiapkan. Ulah enjing pageto punten simkuring bisa jadi cihidung kedua gini. Lain asa nengan urang karang nunggal di rumah hese pas ya. Nengan urang Cikalong hese. Datangna teh kumaha ayeuna abdi ngeri Pak. Ningali ka Jogja, orang Jogja aslinya Pak punten dibantu kasih sisi. Lain rasis sekali lagi, tapi berilah kesempatan masyarakat asli di daerah untuk bisa berkiprah, berperan. Bukankah tujuan utama kita sekali lagi adalah demi masyarakat, demi pembangunan masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus kita dahulukan. Kalau kita lupa dengan itu, langkah kita lupa itu, maka kita termasuk orang-orang yang dolim. Ya, dolim atas siapa? Atas niat kita sendiri, atas ucapan kita sendiri. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan orang silih doakeun, orang aya dina kasehatan sami-sami. Komitmen pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang alhamdulillah Allah kersakeun dipimpin ku pribados. Insya Allah sekali deh doa disadani, insya Allah tetap komit membangun Tasik Selatan dengan catatan bukan memisahkan Tasik, tapi membangun kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan pemerintah lebih baik kepada masyarakat. Yang hari ini masih jelek, kita tingkatkan dengan cara itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada sedikit pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya melaksanakan tugas hari ini atas amanah Bapak-bapak pada saat pemilihan kemarin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita tetap dalam keadaan sehat, kita tetap berjuang, dan mudah-mudahan kita merupakan bagian dari orang yang bermanfaat kepada sesama kita semua. Walaupun minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati atas paparannya. Demikian hadirin sekalian, jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati memang sama dengan yang dicita-citakan oleh Presidium, karena DOB itu tujuannya hanya dua, mensejahterakan dan meningkatkan pelayanan publik. Intinya kan itu. Jadi kita sudah sama dalam visi dan persepsi, kita selalu bersinambungan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bupati dan kepada Pak Ucup khusus atas fasilitasi kegiatan hari ini. Selanjutnya saya pangpoina orang nyarios gitu. Salit lah daya mah rasa gumbira unggul panginten wireh dina sasi Ramadan kapengker simkuring ngajakan Presidium deui urang ngadua dina sasi Ramadan. Sugan sedina sasi Ramadan mah mustajab dihadiran ku Pak Dewan. Saat itu ternyata talukna panginten sadayana saur Pak Asep teh mah tetap imah kudu ka Pak Bupati gitu. Maka jalan waktosna anu sakieu lamina mung tepang saur Pak Asep kamari sareng Pak Ucu. Janten simkuring teh ti payun nu pitu lepat berharap kepada para anggota dewan yang dari selatan. Ternyata hese di tepangan, dina di tepangan ge saurna sesah tepang jeung bupati dukanya teh gitu. Simkuring teh ai sur Pak Asep teu percaya lah cenah. Geus aya teu percaya Pak Asep si Husnudono ya sur abdi teh kitu nya. Kenyataanna alhamdulillah kamari dabongan Pak Ucu mah jigana tara diundang sakali ketemu, alhamdulillah bapak-bapak satu hari, besoknya alhamdulillah 1 minggu kemudian 1 hari itu selesai. Panten simkuring kaleresan
Tipayun memang mengusulkan merekrut ada di KKDT, bapak-bapak KKDT kelompok kerja Diniyah Takmiliyah di 10 kecamatan parantos Ngariung. Pak Asep tugas nyumpingan Pak Bupati, Simkuring tugas ngajelaskan ke masyarakat. Jantan tos didugikeun ka Kordes tentang DOB, ku Kordes tos didugikeun ka kepala Diniyah, ku kepala Diniyah pangdugikeun ka ibu-ibu orang tua wali santri Diniyah bahwa DOB sedang berjalan video anak. Tugas simkuring mah eta penten Pak. Alhamdulillah Bapak Bupati parantos ka kuping nama gitu. Hapunten Pak bilih mah da jigana mah jigana termasuk simkuring hari teh percaya memang Bupati hasa ditepungan cenah gitunya. Ternyata geuning ku Pak Asep langsung ketemu sareng Pak Ucu Subandri sehari beres. Hapunten Pak Bupati bilih mah bilih aya antawi pengurus presidium aya anu kaismean bahwa Pak Bupati sesah di tepangan gitu. Ternyata alhamdulillah henteu. Hatur nuhun ieu mah panginten meluruskan saja. Sareng nyuhunkeun hapunten bilih aya paraosan gitu pamugi Pak Bupati tiasa hapunten kasimkuring sabarakansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun wilujeng suping Pak Bupati sareng di Dewan Pak Ucu. Pipados perwakilan presidium di Kecamatan Cibalong Pak. Alhamdulillah kudongkapna Bapak Dina dinten dia catatan sejarah. Ini catatan sejarah untuk masyarakat Tasik Selatan, di mana ada satu statement penting. Dikala Bupati hari ini akan menindaklanjuti kegiatan DOB sampai ke tingkat kementerian. Tugas kita hari ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa Bapak Bupati ikut berperan aktif. Ini tugas kita selaku peran serta masyarakat, khususnya di wilayah selatan. Bantu juga sosialisasi bahwa Pak Bupati ikut mensukseskan DOB Tasik Selatan. Itu satu. Yang kedua, ingin dipertanyakan, mohon maaf, apabila legalitas nanti dipersulit oleh Dewan, Pak, izin, saya turun. Saya turun. Jadi artinya mudah-mudahan ada kebijakan yang secara mutlak. Hari ini alhamdulillah Pak Sugianto ikut membantu secara konstitusi. Mudah-mudahan Dewan pun ikut berperan. Ini catatan penting sejarah buat Tasik Selatan. Jika hari ini Bupati turun menyatakan sikap, masyarakat Tasik Selatan pun harus menyatakan sikap di 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hanya satu permintaan, kami sangat terharu dengan apa yang dibicarakan. Namun alangkah lebih baik bagaimana kalau diselesaikan ke masyarakat. Kalau Karang sih sudah tidak ada lagi Pak untuk persiapan pemakaran ini. Tapi wilayah yang lain mungkin halnya seperti Cikatomas, Panca Tengah, Cikalong itu kan masih kurang perlahannya. Bagaimana kalau Bapak itu sekalian aja menginstruksikan kepada para camat apapun untuk mensukseskan supaya lebih kelihatan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ka Dewan Pak Ucu ya, gara-gara Pak Ucu ngajanggian ka desa kemudian tegul ngajanggian 100 jadi 70 diisukeun di wae dipotong cenah ku Bupati. Eta teh luar biasa Pak. Keun beda isu mah isu barangkali daya nu tos usumna nanging alhamdulillah Allah ngersakeun urang tiasa tepang. Nu kaduana Kang Ana atur nuhun. Si insyaallah panginten komitmen ieu manawi teh sanes Kang Ana nya. Asa beuki kasep emut sasarengan kapungkur nalika masih kene di ketua partai Pamitra Fatma. Nama emut ayeuna ieu. Nah, Kang saya tadi teh Kang Dadang ya, Kang Dadang insyaallah Kang jantan rencana simkuring oke mudah-mudahan kaluyuan sareng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat sareng forum urang lungsur sasarengan Pak Camat urang naon margina abdi nyungkeun bantosan deui Pak nyaeta masalah COVID-19 urang ngagerakeun deui RT siaga urang Tasikmalaya sarasna level hiji ayeuna ku margi data keliru Pak Camat ini data keliru tanggal 1 dugi ke tanggal 7 Pak Asep terdata di Tasikmalaya ayat 21 meninggal dunia teh aya Pak.
dipilari ku pribadi teh ternyata eta teh ayana di luar daerah, aya nu di Batam, aya nu di Makassar, aya nu di Sumedang di dieu Pak. Ternyata nikna orang Tasik gitu. Sehingga lebetnya ke orang. Jadi di New All Record sorting aplikasi ya, orang tercatat sebagai daerah yang ada zona tilu. SIM kuring menolak zona tilu meskipun posisi Tasik tilu. Kurang hiji Pak. Posisi orang hiji Pak Asep salesna. Zona tilu itu melarang Jumatan tekenging dan lain sebagainya, padahal di Kabupaten Tasikmalaya satu-satunya kabupaten yang tidak pernah melarang adanya pelaksanaan salat berjamaah. Tidak pernah ada sejak ada Covid. Bahkan Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa terbantu oleh ajengan oleh Kiai pada saat pangaosan ngabringkan itu ka dieu. Alhamdulillah. Nah, ayeuna panginten siap Kang Dadang, insyaallah saya sendiri pun akan kembali turun. Sekaligus yang pertama adalah sosialisasi COVID-19 yang harus kita persiapkan jauh lebih baik. Yang kedua vaksinasi Pak, vaksinasi agar masyarakat lebih cepat vaksin, orang kedodoran. Yang ketiga pemulihan ekonomi masyarakat menjelang COVID, nu kada dipikirkan ku urang kan hirupna ya. Hirupna nu diamutan ku abdi teh kumacarana jalmi anu kirang pendapatan, nu hilang pekerjaan enjing boga gawe deui boga pendapat ini pikirkeun ku urang sadayana. Nah, khusus Tasik Selatan sekaligus ayeuna saur manuk kumaha carana pardu kasamut sunat kalampah, sosialisasi persiapan Tasik. Kita agendakan Pak Camat. Jadi nanti kerjasama pemerintah daerah, gugus tugas COVID-19 dan khusus selatan dengan Presidium Tasik Selatan bersama-sama kita datangi warga masyarakat agar masyarakat lebih paham, agar masyarakat lebih siap menyiapkan diri. Kenapa? Karena saya punya feel, karena punya pemikiran Pak Asep. Ini di bawah tahun 2030. Mudah-mudahan Tasik Selatan sudah menjadi ibu kota, daerah yang sudah mandiri. Mudah-mudahan. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Terima kasih Bapak Bupati atas arahan dan paranya. Selanjutnya berkaitan karena memang hari ini menjadi momentum bergerak. Ini mah penyemangat ya. Mana piring apa? Obat. Biar lebih dok. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan iya pemotongan tumpeng menjadi spirit, menjadi semangat kang orang tetap berjuang. Mudah-mudahan Allah meresakeun perjuangan orang manfaat barokah alayan aya dina ka. Nah, pasikeun Kak atas nama masyarakat. Oh iya, Pak Asep. Tapi iya mah kanggo DPRD atas nama DPRD ya atas ngedukung komite ya dukungan DPRD siap Malaya Tasik Selatan ya. Tinggal ke dia Pak Ucu. Ayo Pak Ucu, aduh deh Pak. Ya, sip, mantap. Jadi sama celana gas. Apa? Camat ngakeun, udah jatan doa. Amin. Tokoh agama. Hadirin sekalian, supaya acara ini lebih berkah, mari kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Baihaqi. Mohon izin Pak Ustadz untuk menyampaikan doa. Radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'minu wa yukafi mazidah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Oh siapa nggak? Nuhun. Mangga